Shalom, kembali kita ketemu di dalam ibadah minggu hari ini, tanggal 26 April 2020. Ya, untuk minggu ini saya akan membahas kembali satu tema yang masih juga dalam rangkaian kaitan dengan peristiwa kebangkitan Kristus. Dan untuk minggu ini saya menginginkan suatu hal yang coba saya berbagi dengan kekasih-kekasih Tuhan, berbicara tentang kaleidoskop kebangkitan. Ya, kaleidoskop kebangkitan. Dasar firman Tuhan untuk tema hari ini yaitu terambil di dalam Injil Yohanes pasal 21 keseluruhan ayatnya. Tapi saya coba mau membaca dari 7 ayat yang dalam Yohanes 21 ini. Yohanes 21 mulai dari ayat 2 sampai ayat 7. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka lagi, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Kata Petrus, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kekasih-kekasih Tuhan, dari bacaan Injil Yohanes pasal 21, dan secara khusus saya membaca mulai dari ayat 2 sampai ayat 7. Saya rindu untuk membagi tentang hal-hal berkat di dalam peristiwa ini. Itu sebabnya saya bilang ini kaleidoskop kebangkitan. Coba kita perhatikan bahwa dalam peristiwa ini ada Petrus dan juga ada Thomas dan juga ada Nathanael dan 2 anak Zebedeus. Anak Zebedeus 2 ini berarti Yakobus dan Yohanes, dan 2 teman mereka lagi. Berarti kalau dalam catatan ini ada 7 murid yang pada waktu itu ada di danau. Lalu Petrus, untuk apa mereka di danau? Rupanya dari situ kita mengetahui perkataan Petrus. Dia bilang begini, aku mau balik aja untuk menangkap ikan. Lalu 6 temannya dalam konteks ini juga menyambut itu dan mengatakan, "Iya Petrus, kami juga mau ikut kamu. Kami juga mau untuk kembali aja untuk mencari ikan, mencari nelayan aja lah kembali." Lalu akhirnya mereka melakukan itu. Ini konteksnya setelah Yesus menyerahkan diri dan mati. Peristiwa ini, atau dalam peristiwa Yohanes 21, kenapa saya bilang ini seperti kaleidoskop? Coba Bapak Ibu perhatikan, kasih Tuhan perhatikan. Kalau kita bandingkan dengan Lukas 5 ayat 1 sampai 11,
hal ini memang benar-benar terjadi. Sebab apa? Kaleidoskop itu artinya pengulangan suatu peristiwa yang diulang kembali. Aneka peristiwa yang telah terjadi yang disajikan secara singkat. Jadi sesuatu yang sudah terjadi tapi diulang kembali. Nah, waktu saya baca ini dan saya bandingkan dengan Lukas 21, memang benar. Ini seperti diulang kembali kisah ini. Di mana letak kaleidoskop? Kalau memang kita mau sandingkan antara Yohanes 21 dan Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Di mana kesamaannya? Pertama ada tempat. Tempat itu apa? Danau, ya kan? Yang kedua, situasi. Samanya. Situasinya itu di danau ada orang-orang yang bekerja sebagai nelayan menangkap ikan. Yang ketiga, kaleidoskopnya, kesamaannya, pertemuan bahwa Yesus datang ke danau itu untuk bertemu dengan orang-orang yang memang Yesus mau bertemu dengan mereka. Kemudian yang keempat, yaitu kesamaannya percakapan. Di Lukas 5 dan Yohanes 21, Yesus bilang, dapatkah kalian ikan? Percakapan ini hampir sama dan mirip. Enggak, semalam-malaman kami sudah menjala ikan, tapi kami enggak dapat. Yesus bilang, kalau begitu, tebarkanlah jalamu. Kamu pasti akan mendapatkannya. Yang kelima, kesamaan ini ada di dalam mujizat. Waktu mereka mendengar perkataan Yesus untuk menebarkan jala juga di siang hari, mujizat terjadi. Mereka yang semalam-malam tidak mendapatkan ikan, sekarang di siang hari yang tidak masuk akal nelayan pada siang hari menangkap ikan, yang tentunya tidak dapat ikan, sekarang mendapatkan ikan yang sangat banyak. Mujizat. Nah, dari sini ini seperti peristiwa pengulangan kembali yang terjadi. Saya coba merenungkan ini dengan baik-baik dan mempelajari cerita ini. Di situ saya temukan bahwa ada hal menarik dalam peristiwa atau pengulangan atau kaleidoskop ini antara Petrus CS. Petrus dengan 6 temannya ini bersama Yesus. Pertemuan ini adalah suatu pertemuan yang menarik secara khusus di Yohanes 21. Dan kalau kita merenungkan baik-baik, di sini menunjukkan tentang sebuah fakta unik persesuaian kisah pertemuan di Lukas 5 dan kemudian yaitu di Lukas 5 mereka adalah calon para murid, dan di Yohanes 21 mereka sudah menjadi murid. Menariknya di mana? Perhatikan baik-baik kekasih Tuhan. Menariknya itu bahwa dalam dua pertemuan tersebut, itu tadi ya, pertemuan di Lukas 5 dan pertemuan di Yohanes 21, saya coba menyimpulkan bahwa ini pertemuan awal dan akhir. Pertemuan awalnya di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dalam rupa atau wujud manusia daging yang nanti dia akan menyerahkan dirinya dan mati sebagai juru selamat. Itu sebabnya dalam Roma 8 ayat 3 dikatakan, dengan jalan memutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Nah, pada waktu Lukas 5 ini, Yesus menampakkan diri dalam wujud seperti itu, yang nanti akan menjadikan Petrus CS ini sebagai muridnya untuk menjalankan pelayanan bersama dengan dia di dunia. Ini konteks pertemuan pertama ya, pertemuan awal. Nah, di mana bisa kita ambil kesimpulan dalam pertemuan akhir? Pertemuan akhir di Yohanes 21. Yaitu ketika Yesus
sudah menyelesaikan semua pekerjaannya di dunia bersama-sama dengan para muridnya. Yang tadi di Lukas 21 mereka adalah calon murid. Sekarang di Lukas 5 mereka adalah calon para murid. Sekarang di Yohanes 21 mereka sudah menjadi murid, dan Yesus sudah menyelesaikan tugas pekerjaan Yesus bersama-sama dengan mereka. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan kematian dan kebangkitannya, di mana Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Nah, ada satu message yang kuat, atau ada satu pesan yang sangat kuat di sini yang bisa kita lihat, bahwa di dalam Yohanes 21 Yesus sesungguhnya pertemuan itu dia hendak mengembalikan, atau dia hendak menyegarkan kembali beberapa hal dalam kehidupan murid-muridnya melalui pertemuan tersebut di Yohanes 21 ini. Nah, pesan apa atau message quote apa yang Yesus mau datang membawa kembali kepada mereka? Saya coba mau menjawab melalui kutipan surat Paulus kepada jemaat di Galatia, khususnya Galatia 3 ayat 3 sampai 4. Di situ berbunyi begini: adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Nah, kan tadi saya bilang pertemuan di dalam Yohanes 21 ini sangat kental sekali atau sangat kuat sekali. Ada message atau pesan yang Yesus mau sampaikan, yaitu pesan ini dengan maksud untuk mengembalikan atau menyegarkan kembali ada hal-hal di dalam kehidupan para murid pada waktu itu. Pesan apa itu? Kan gitu ya. Lalu saya coba kutip tadi dalam Galatia. Kamu sudah menerima semuanya, kamu sudah memulainya dengan roh. Kenapa sekarang kamu akan mengakhiri dengan daging? Adakah semuanya itu telah menjadi sia-sia? Apa yang bisa kita tangkap di sini? Jadi pertemuan kedua dalam konteks penampakan Yesus setelah kebangkitannya kepada murid-murid, selain untuk membuktikan bahwa dia benar-benar Allah yang hidup dan sudah bangkit dari antara orang mati, seperti yang telah dimulakan kitab suci dari zaman dahulu. Sebenarnya juga di sini Yesus mau menegur mereka dari apa? Dari kelesuan rohani. Berarti kan Yesus mau menyegarkan kembali, atau Yesus mau menegur kembali kehidupan atau kelesuan rohani mereka. Dan Yesus hendak meneguhkan kembali panggilan hidup mereka. Kok begitu? Bagaimana pertemuan itu terjadi? Dalam kisah ini, Petrus sudah kembali ke danau. Petrus sudah kembali kepada kehidupan pekerjaannya yang lama. Teman-temannya juga ikut. Nelayan-nelayan yang lama juga sudah kembali ikut dan kembali ke danau. Sudah, biar kami kembalilah melayani, mengerjakan pelayanan nelayan kami yang dahulu kita sudah 3,5 tahun tinggalkan. Sekarang Yesus sudah tidak ada. Yesus sudah tidak bersama-sama dengan kita. Apa pengharapan kita? Apa yang menjadi pegangan kita? Apa yang menjadi jaminan kehidupan kita? Yesus yang dulu kita banggakan, Yesus yang dulu menjadi harapan kita, Yesus yang dulu menjadi tiang tonggak kekuatan kita, sudah tidak ada. Kita coba boleh melihat dalam kesimpulan ini. Akhirnya titiknya Petrus, kalau gitu saya balik aja lah ke pekerjaan saya semula, karena di situ menjanjikan masa depan saya, di situ bisa menjanjikan untuk mengisi perut saya dan isi rumah tangga saya, keluarga saya. Teman-teman lain juga pemikiran yang sama. Ya sudahlah, kita kembali untuk cari uang, kita mencari
supaya kita memenuhi kebutuhan-keperluan kita. Karena memang kita harus melakukan ini. Kita tidak punya lagi pemimpin, kita tidak lagi punya tokoh yang bisa kita andalkan. Mari kita nelayan kembali. Dari sinilah Yesus muncul di dalam Yohanes 21 ini untuk kembali menegur sikap yang salah ini, untuk kembali menegur apa yang sudah diperbuat oleh murid-murid mulai menyimpang. Yesus hendak menyegarkan kembali mereka. Panggilan hidup yang di dalam Lukas 5 sudah Yesus berikan kepada mereka. Oke, yang tadi dibilang meneguhkan kembali panggilan hidup mereka di dalam Yohanes 21 pertemuan penampakan ini. Kalau begitu pertanyaannya, peneguhan panggilan hidup yang seperti apa? Kan gitu. Peneguhan panggilan hidup seperti apa? Dalam hal ini ada 3 hal yang bisa saya bagi dengan Bapak Ibu. Pertama, peneguhan panggilan seperti apa? 1, yaitu peneguhan iman. 2, peneguhan tentang keberadaan sebagai ciptaan baru, atau peneguhan tentang keberadaan hidup sebagai ciptaan baru. Yang ketiga, yaitu peneguhan tentang pilihan. Yesus datang dalam penampakan di dalam Yohanes 21 untuk mengerjakan ini, merevival kembali di dalam kehidupan murid-muridnya yang sudah mulai lesu itu. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mari kita fokus lagi di dalam bacaan ini dan kita coba mulai memahaminya. Pertama, peneguhan panggilan hidup yang seperti apa? Kita bisa menjawab bahwa ini peneguhan iman. Peneguhan iman. Dalam persamaannya Yohanes 21 ayat 7, di situ dikatakan bahwa maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke danau. Kaleidoskop atau kesamaannya dalam Lukas 5 apa? Ketika Yesus bilang, "Tebarkanlah jalamu," itu waktu siang. Petrus bilang, "Tuhan, semalam-malaman aja kami tidak dapat. Tapi karena Engkau yang suruh, saya akan menebarkannya juga." Dan Lukas 5 ceritanya, waktu dia bersama teman-temannya mengikuti perintah Yesus untuk menebarkan jalan meski di siang hari, apa yang terjadi? Begitu mereka tarik kembali pukat itu, mereka tidak kuat untuk menariknya, saking banyaknya muatan atau isi dalam tangkapan pukat itu. Waktu Paulus melihat ini, waktu Petrus melihat ini, Petrus tersungkur di hadapan Yesus, mengakui Yesus pribadi yang besar dan ajaib. Makanya dalam Lukas 5 dia bilang, "Tuhan, pergilah daripada aku orang berdosa." Nah, dalam Lukas 5 dan Yohanes 21 ayat 7 ini, pertama penampakan Yesus untuk meneguhkan iman dalam hal seperti ini. Mengapa? Karena itu tadi, dia sudah lagi tidak melihat Yesus secara daging, dia sudah tidak lihat lagi kebersamaan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Lalu mau ngapain? Kita mau ngapain? Oke lah kalau dulu 3,5 tahun yang lewat itu kita bersama-sama dengan Yesus, segala sesuatu kita dipenuhi, makan minum kita dipenuhi, perjalanan kita dilindungi, segala kebutuhannya Tuhan sudah siapkan. Sekarang kan gak mungkin lagi seperti itu. Ya sudahlah, aku kembali untuk menjadi nelayan. Berpikir logika secara sederhana, artinya di sini bahwa apa? Sudah merasa tidak ada harapan bersama dengan Yesus. Dari hal ini juga kesimpulannya, imannya sudah mulai lesu, imannya sudah mulai kendor. Yang tadi kelihatan berapi-api, yang tadi begitu kuat, yang begitu hebat, sampai dia bilang, "Bahkan nyawaku pun aku akan memberikannya," ketika Yesus pada waktu mau diadili untuk dibunuh. Sekarang mana?
Nah, karena persoalan inilah sudah tidak lagi melihat Yesus secara kasat mata, merasa harapan sudah hilang. Ya sudah, kalau begitu aku kembali dalam kehidupanku yang lama. Itu juga berbicara tentang apa? Lunturlah sudah kerohaniannya, lunturlah sudah imannya yang dahulu ketika bersama Yesus kelihatan berapi-api. Yesus tahu itu. Yesus tahu fondasi persoalan imannya. Yesus tahu fondasi keberdahan kehidupan murid-muridnya. Dia datang untuk mau menyegarkan kembali iman itu. Kekasih-kekasih Tuhan, seringkali karena pergumulan, karena persoalan, karena masalah ekonomi, masalah keluarga, dan masalah-masalah lain yang kita alami, itu melemahkan iman kita. Kita boleh belajar dari pertemuan Yesus dengan murid-muridnya di Yohanes 21. Kita bisa sama seperti ini. Kita bisa sama seperti Petrus dan murid-muridnya. Masalah pergumulan kelihatan menyerang kita, dan kita pun hilang pengharapan. Tapi Tuhan tahu itu semua. Tuhan tahu itu dalam hati kita. Tuhan tahu pergumulan kita, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita. Karena Dia yang sudah bersama dengan kita dari awal, Dia juga yang akan menyertai kita sampai pada akhirnya. Nah, itu sebabnya perhatikan baik-baik di dalam 2 Timotius 1 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan mengatakan begini. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Tulisan Paulus kepada anak kekasihnya Timotius. Untuk dalam segala keadaan, untuk dalam segala persoalan, untuk dalam segala masalah, untuk dalam segala pergumulan, percayalah, imanmu di dalam Kristus adalah iman yang benar. Gak usah ragu, gak usah takut, gak usah cemas, sebab engkau tidak salah percaya. Karena engkau percaya kepada Allah yang hidup, yang mengerti persoalanmu. Engkau percaya kepada Allah yang berkuasa, yang sanggup untuk menghancurkan, yang sanggup untuk menyingkirkan semua pergumulanmu. Engkau percaya kepada Allah yang hidup, sehingga engkau tidak akan pernah mati dengan semua persoalan-persoalan hidupmu. Dia yang akan menanggung engkau dari semua pergumulan itu. Itu sebabnya hal ini berarti bahwa apapun masalah kita, apapun masalahnya yang kamu hadapi, masalah iman kita harus tetap survive, harus tetap on. Karena jika persoalanmu mampu untuk mematikan imanmu, jika persoalanmu mampu untuk meredupkan kepercayaanmu, jika pergumulan mampu untuk mencabut kepercayaanmu dari Tuhan, apa kekuatanmu? Apa ketahananmu? Apa dasarmu untuk tetap hidup? Kalau iman dalam dirimu yang sudah dikaruniakan sebelumnya hilang oleh karena persoalan, dan engkau kalahkan dengan kekhawatiranmu. Perhatikan baik-baik. Tidak saja kita, tetapi semua orang percaya mengalami pergumulan yang sama. Itu kata firman Tuhan. Bukan saja kamu, tapi saudara-saudaramu juga menanggung penderitaan yang sama. Itu sebabnya Paulus menguatkan Timotius. Untuk Injil inilah aku menderita, tapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Sebab yang aku percaya adalah pribadi yang hebat, pribadi yang utuh, pribadi yang sempurna, pribadi yang penuh dengan kekuatan, dan segala persoalan tunduk di bawah otoritasnya. Otoritas siapa? Otoritas Yesus Kristus yang sudah mati tapi bangkit kembali. Murid-murid Petrus dan 6 temannya sudah mengalami kelesuan rohani ini. Yesus mengenal betul, dan Yesus tahu di mana mereka sudah mulai pergi.
Yesus melihat mereka sudah kembali ke tempat lama mereka, kembali ke tempat pekerjaan mereka semula, kembali kepada kehidupan mereka semula, kembali kepada segala apa rutinitas mereka semula yang mereka lakukan di dalam kedatingannya. Yesus perhatikan kita. Hati-hati, persoalan boleh terjadi. Daging kita boleh termakan dengan persoalan-persoalan itu. Daging kita boleh tersakiti dengan pergumulan-pergumulan itu. Tapi jangan sampai roh kita. Nah, roh itu akan berkaitan dengan iman. Sampai iman kita pun kendor, kalau sampai iman kita pun kalah, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita tidak punya imunitas untuk mengalahkan masalah yang dari luar. Imunitas kita adalah iman. Itu yang akan membentengi kita, menjadi perisai kita, tapi sekaligus menjadi tombak atau senjata untuk mengalahkan semua yang akan menyerang kita dari luar. Tapi yang pastinya iman itu akan berikan kemenangan kepada kita, karena kita beriman kepada Allah yang hidup. Itu yang pertama. Kairoskop atau pertemuan dalam Yohanes 21 ini, Yesus hendak menyegahkan kembali iman mereka supaya tetap percaya dan jangan ragu. Yang kedua, peneguhan panggilan yang seperti apa? Yaitu peneguhan tentang keberadaan atau eksistensi sebagai ciptaan baru. Yohanes 21 ayat 20 sampai 22. Ini minggu kemarin kan saya sempat bilang belajar tentang tokoh Petrus. Dia orang hebat. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Tapi secara manusia ada sisi negatifnya. Ternyata di dalam Yohanes 21 ini pun masih bisa kita temui. Perhatikan. Yesus tampil, Yesus menempatkan diri kembali dalam Yohanes 21. Yang kedua dengan maksud untuk menyegarkan kembali dalam hal ini tentang pemahaman mereka sebagai kehidupan yang sudah diubahkan di dalam Yesus. Siapa yang ada di dalam Yesus adalah kehidupan yang diubahkan, yang lama sudah pergi. Yohanes 21 ayat 20 sampai 22. Nah, dalam pertemuan itu tiba-tiba antara percakapan Petrus dengan Yesus masih sempat-sempat si Petrus ini noleh ke belakang, lalu dia lihat Yohanes sementara jalan menuju ke dia dan Yesus. Lalu dia berkata begini, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan orang itu? Kalau kita pakai bahasa sekarang, Tuhan, apa yang terjadi dengan dia itu? Kan gitu kan? Apa yang akan terjadi dengan dia? Apa jawab Yesus? Langsung skakmat Yesus menjawab kenegatifan sifat lama kedagingan dari Petrus. Jawab Yesus begini, kalau aku menghendaki dia hidup, kalau aku menghendaki dia tinggal hidup sampai aku datang kembali, itu bukan urusanmu. Kau ikutlah aku. Apa yang kekasih Tuhan bisa simpulkan di sini tentang apa yang saya bilang? Poin kedua, penampakan Yesus pada mereka di Yohanes 21 ini, yaitu dengan maksud untuk meneguhkan kembali panggilan hidup seperti apa, yaitu meneguhkan kembali tentang keberadaan mereka yang sudah hidup baru, bukan hidup lama lagi, sudah diciptakan baru di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kenapa harus pakai yang lama lagi dalam kehidupan daging? Petrus membuktikan itu. Apa yang akan terjadi dengan orang sana, Tuhan? Petrus bilang, Tuhan jawab, itu bukan urusanmu, urusanmu ikut aku. Lukas 5 ayat 10. Kairoskopnya, kesamaan. Waktu dia melihat Yesus buat mujizat itu, dia menjadi gentar dan takut. Tapi Yesus bilang apa? Jangan takut. Aku akan mengambil engkau, memilih engkau menjadi penjala manusia. Ini berbicara tentang suatu perubahan. Suatu perubahan yang dikerjakan Yesus di dalam diri setiap orang yang dipakai untuk hidup bersamanya dan melayani dia. Ini berbicara tentang suatu kehidupan yang sudah diubahkan, diciptakan baru. Nah, penampakan Yesus
juga hendak menghancurkan atau menyingkirkan kedagingan atau kehidupan lama yang ada dalam Petrus dan teman-temannya atau Petrus CS ini. Sebab rupanya masih ada yang lama dalam diri mereka. Itu tadi. Apa persoalannya? Suka campur urusan orang. Kalau dengar ini, kita mulai sendiri ya, mengoreksi diri kan gitu. Jadi hal mengenai suka campur urusan orang itu adalah hal atau prinsip kedagingan hidup lama. Hidup yang sudah dimatikan Yesus di atas kayu salib. Jadi kalau masih seperti itu ya kita tahu sendiri kan di mana kita kan gitu. Kalau kita masih melakukan itu berarti kita sendiri menilai diri. Gak usah pakai orang datang untuk menilai diri. Tapi kita yang menilai diri kita. Kalau kita masih seperti itu, suka campur urusan orang, itu masih hidup yang lama. Apapun persoalan mereka biarkanlah. Kalau kita mau urus, ya kalau dibutuh pertolongan, ya kita kasih pertolongan. Itu yang terbaik. Tapi udah tahu persoalan dia, kita bukannya tolongin, kita ngomong-ngomong. Kehidupan lama, dan itu Yesus mau tegur. Gak boleh itu, gak boleh. Sikap Petrus menjadi pembelajaran bagi kita bahwa mencampuri urusan orang lain itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi mencampuri urusan orang, suka sikap untuk campur urusan orang itu tidak sendiri. Dia punya teman-teman lain. Apa sih teman-teman lain dari suka mencampuri urusan orang? Ya itu tadi. Ada gosip, suka fitnah, suka menghakimi orang lain. Kita lebih baik, orang lain tidak ada yang baik, suka menghakimi. Padahal belum tahu persoalan dulu perkara yang benar seperti apa. Tapi kita mulut ini, lidah ini sudah lebih dahulu mencasnya, sudah lebih dahulu menghakiminya. Nanti kenyataannya enggak, baru kita malu sendiri kan gitu. Minta maaf kan? Kalau mampu minta maaf. Kalau nggak mampu minta maaf ya udah didiamin aja kan gitu. Jadi akan pahit. Nah itu berbahaya. Ini teman-temannya dari suka mencampuri urusan orang dan perbuatan-perbuatan daging lainnya dalam kehidupan lama. Itu yang Yesus mau tegur dari setiap kehidupan anak-anaknya. Coba bandingkan dengan Efesus 17 ayat 20 sampai 23 24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti yang tidak, jangan sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Perhatikan ayat ini. Ketika kita sudah diubahkan, ketika kita sudah dipanggil, dibaharui ke depan kita, wanti-wanti dari surat Paulus pada jemaat Efesus, jangan lagi kita jatuh kepada suatu kesalahan yang sama yang dahulu dalam kehidupan lama kita melakukannya seperti orang-orang dunia melakukannya. Tapi banyak kali kita terseret di dalam kebiasaan dunia ini. Kita sudah di dalam langkah pembaruan kehidupan yang baru. Tetapi kalau melihat situasi dunia, semuanya sama melakukan kejahatan, tapi akan baik-baik saja. Dan terasa kita terseret dan kita masuk pada kebiasaan yang jahat bersama dengan dunia ini. Itu yang tidak Tuhan kehendaki, dan Tuhan mau menampar kita atau menegur kembali suatu kehidupan lama yang kita mau ambil kembali dan kita mau pakai. Itu yang Tuhan tidak kehendaki, dan Tuhan mau kita tinggalkan itu. Di dalam konteks pertemuan Yohanes 21, demikian yang Tuhan kehendaki, untuk menegur kebiasaan lama yang tidak boleh dibawa masuk kepada suatu kehidupan baru yang sudah Yesus buat baru melalui kematian dan kebangkitannya. Kekasih-kekasih Tuhan, maka tepatlah kembali yang firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, dia bilang apa? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wah, ini menarik. Kalau kita bisa semua melakukannya, tapi ini tentu butuh pergumulan. Kata orang begini, Pak, kita kan masih di dunia, kita masih injak bumi, kita masih daging, kita masih ada tulang, kita masih ada darah, masih sama seperti manusia dunia ini. Kita belum malaikat, kita belum roh. Betul. Itu berarti apa? Berbicara tentang suatu pergumulan untuk melakukan suatu kehidupan baru. Mengapa? Karena daging ini akan sakit. Daging ini akan sakit ketika melepaskan semua kebiasaan yang lama. Ketika kita melepaskan semua yang lama, daging ini akan sakit. Mengapa sakit? Karena sudah sedemikian lamanya daging ini dinina-momokan dengan keenakan-keenakan dunia ini. Sehingga rasanya daging ini tidak mau melepaskan diri dari semua keenakan dunia ini. Tetapi kalau kita mampu melepaskan itu semua, memang daging terasa sakit. Tapi yang berbangga, yang senang, yang sukacita apa? Roh kita. Roh kita. Mengapa roh kita berbangga? Karena nanti yang akan mengalami penghakiman bukan daging kita. Daging kita akan selesai ketika kita beranjak di dunia ini. Daging juga akan tinggal di dunia ini dan akan hancur bersama-sama di dunia ini. Tapi yang akan tetap berada siapa? Yang menikmati penghakiman siapa? Roh. Itu sebabnya memang daging ini menangis karena daging ini datang dari dunia. Tetapi roh kita ini akan bersuka cita karena roh kita datang dari Tuhan dan akan kembali ke Tuhan. Dan kalau daging ini mampu melepaskan semua tabiat dunia dalam diri kita, maka roh kita akan bersuka cita karena memiliki suatu kehidupan yang tepat, yang terbaik, yang sesuai dengan pemilik hidup, itu roh di atas segala roh, Allah sendiri. Kan luar biasa kan ini. Ini di dalam hal yang kedua. Hal yang ketiga apa? Yang bisa kita lihat di sini. Peneguhan panggilan hidup yang seperti apa yang Yesus maksudkan dalam penampakannya ketiga di Danau Tiberias bertemu dengan Petrus dan 6 teman-temannya yang akan kembali kepada suatu kebiasaan yang lama untuk melakukan kehidupan lama dengan pekerjaan lamanya, rutinitas yang lama itu. Mengapa Yesus datang ke tempat itu? Untuk menunjukkan diri di tempat itu. Yang tadi saya bilang ini seperti kaleidoskopnya Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Di sini yang ketiga poinnya yaitu peneguhan panggilan hidup untuk pilihannya, pilihan mereka. Jadi peneguhan tentang pilihan. Yohanes 1 ayat 15 sampai 17. Percakapan Yesus yang luar biasa yang bisa kita ingat-ingat dalam diri kita. Mesti ini kepada Petrus. Yesus bilang begini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kedua kali Petrus jawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Untuk ketiga kalinya pertanyaan yang sama Yesus berikan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Alkitab mencatat dalam yang sini, hati Petrus sedih. Lalu dia mengatakan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Dari 3 pertanyaan ini selalu diakhiri Yesus dengan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau memang engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Kaleidoskop. Suatu pemutaran kembali kisah pertemuan ini luar biasa. Di Lukas 5 ayat 1 sampai 17, tepatnya di ayat yang 10. Waktu dia melihat Petrus melihat mujizat besar yang Tuhan buat, dia menjadi gentar dan takut. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan takut, karena engkau akan menjadi penjala manusia. Artinya di sini ketetapan pilihan sudah Tuhan buat di tempat
danau. Sekarang pertemuan kedua di danau sudah beda. Petrus bersama 6 murid yang lain sudah kembali kepada kehidupan yang lama, yang tadi Tuhan sudah angkat mereka dari kehidupan lama itu untuk masuk ke kehidupan baru, dan sudah mendidik, membimbing, mengajarkan mereka, membuat praktek kehidupan pelayanan yang terbaik kepada mereka selama 3,5 tahun. Tapi itu semua sepertinya luntur tiba-tiba karena tidak melihat Yesus secara kasat mata, tidak melihat Yesus, tidak menyentuh Yesus secara daging, dan semua itu sepertinya hilang, tidak ada lagi yang perlu diharapkan. Yesus melihat ini dan Yesus sedih. Karena itu Yesus mengulang pertanyaan itu 3 kali dengan akhir jawaban 3 kali yang sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau pertanyaan itu datang kepada kita, hai engkau si A, hai engkau si B dan sampai si Z, yang engkau mengatakan engkau pengikut aku, yang KTP-mu Kristen, di mana posisimu engkau sekarang? Engkau ada di mana? Di dalam gereja, di luar gereja? Engkau ada di mana? Di dalam melayani atau melakukan apa maksiat yang lain? Lalu tiba-tiba dia mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Lalu si A sampai si Z, yang dalam tanda kutip orang-orang Kristen ini menjawab, ya aku mengasihi kamu Tuhan. Lihatlah, kalau orang-orang mencibir kamu, kalau orang-orang mengata-ngatai engkau, saya cepat tulis status, saya marah-marah mereka karena mereka tidak kenal Tuhanku, dan saya lakukan itu Tuhan. Atau kalau mereka yang mulai mengata-ngatai engkau, kenapa percaya kepada Yesus begini, oh hati saya sakit Tuhan, itu berarti saya sayang engkau kan Tuhan. Yesus jawab, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali ini dikatakan kepada Petrus, 3 kali ini dikatakan kepada kita, kepada si A sampai si Z, orang-orang Kristen. Apa maksudnya di sini? Dengan konteks ini, Petrus sudah kembali kepada dunia lamanya. Petrus bersama 6 teman-temannya sudah kembali kepada dunia lamanya. Say goodbye dengan panggilan Yesus, say goodbye dengan pilihan Yesus. Sebab sepertinya tidak ada harapan. Kita masih di dunia Tuhan, kita butuh makan. Kita tidak hidup tanpa makan. Kita masih butuh makan. Karena itu kenyataannya memang kita harus seperti dunia ini, dan ini yang kita harus laksanakan Tuhan. Tapi Tuhan datang lagi, engkau mengasihi aku, ya Tuhan. Tapi ya memang dunia menuntut kami begini Tuhan. Engkau mengasihi aku, ya Tuhan. Tapi memang kami masih di dunia Tuhan, dan kami harus seperti dunia Tuhan. Karena memang kehidupan kami masih daging dan seperti dunia, dan kami harus melakukan itu. Yesus melihat itu dan Yesus sedih. Tapi Yesus tetap mau mengasihi kita untuk merevival kembali semangat yang mula-mula, cinta yang mula-mula. Ketika kita mengalami pertemuan pertama dengan Yesus, Yesus mau itu tetap terjaga, Yesus mau itu tetap on, dan Yesus mau itu tetap ada dalam kita dan tidak kalah dalam segala persoalan urusan dunia ini. Peneguhan tentang pilihan. Padahal waktu di Lukas 5 itu, Yesus sudah bilang, kamu stoplah sudah dari penjala ikan itu. Karena aku mau buat kamu menjadi penjala manusia. Tetapi karena persoalan masalah pergumulan dan segala harapan yang tidak pasti di dalam iman Kristen, yang memang ada mungkin orang merasa seperti itu, sudahlah aku kembali ke kehidupan lama. Yesus datang untuk menegur itu. Yesus datang untuk menegur itu. Hati-hati. Itu sebabnya kalau saya boleh mengulangi lagi, di dalam 2 Timotius 1 ayat 11 sampai 12. Di situ Paulus berkata kepada Timotius, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku tahu, aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, dari perkataan Paulus kepada Timotius, mari kita simpulkan bahwa sampai kapanpun, kalau pilihan itu ada dalam diri kita, sampai kapanpun
kalau panggilan pilihan pelayanan Tuhan itu untuk kita, itu tidak akan dirampas oleh satu apapun dunia ini. Kalau memang kita mau tetap berurat, berakar di dalam Kristus. Persoalan tidak mampu untuk merampas kita dari pilihan itu. Masalah tidak dapat memutihkan pilihan Tuhan dalam diri kita. Masalah-masalah yang lain tidak dapat untuk memutuskan atau mencabut materai pilihan Tuhan untuk kita melayani Dia. Tidak ada. Karena Tuhan yang memateraikan pilihan itu, maka Tuhan juga yang akan membelanya. Kan gitu kan? Hal ini berarti bahwa apapun masalahnya, jangan kita lari meninggalkan pelayanan. Tetapi tetaplah semangat melayani Tuhan. Itu yang kembali dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Di situ katakan apa? Beritakanlah Injil. Siap sedialah. Entah itu baik waktunya atau tidak baik waktunya. Kan gitu ya. Jadi apapun persoalanmu, apapun masalahmu, Yesus menghendaki tetaplah kita melayani Dia. Kita melakukan apa yang Dia mau, yaitu tetap melayani Dia. Karena persoalan pilihan, persoalan panggilan pilihan untuk melayani Tuhan, itu bukan masalah kita, tapi itu masalah Tuhan. Pilihan ada pada kita bukan karena kita layak, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita cantik, bukan karena kita punya banyak uang dan menyogok gereja untuk kita melayani, bukan itu. Tapi ini persoalan Tuhan dengan kita. Kalau ada pilihan pelayanan, itu berarti Tuhan yang memilih kita dan bukan dunia yang memilih kita. Sehingga tidak ada orang yang punya hak untuk memutuskan panggilan pelayanan itu. Hal ini disempurnakan oleh firman Tuhan. Dalam Yohanes 6 ayat 70, Yesus sendiri mengatakannya begini. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Berarti kan? Tapi Yesus melanjutkan. Tapi satu di antara kalian adalah iblis. Marilah kita menjadi umat pilihan Tuhan. Yang mempersiapkan diri. Dan membiarkan Tuhan memakai kita sesuka hatinya, sekehendak hatinya. Suka-sukamu Tuhan, kan gitu. Jangan kita balik, suka-suka aku deh, karena ini hidupku, kan gitu. Marilah biar suka-suka Tuhan mengerjakan segala sesuatu dalam diri kita. Itu termasuk pilihan. Sehingga apapun persoalan dalam diri kita, suka-suka Tuhan mau mengizinkan persoalan itu. Tapi adalah suka-suka Tuhan juga untuk memakai kita sampai endnya, sampai akhirnya dalam kehidupan kita. Sebab bukan kita yang memilih pelayanan itu. Sebab bukan kita yang punya hak mengambil pelayanan itu. Tapi dalam Yohanes 6 ayat 70, itu kehendak Tuhan. Itu hak prerogatifnya Yesus sendiri memilih kita. Wah, betapa luar biasa kalau kita menyadari kita yang tidak ada apa-apanya ini, kita yang tidak siapa-siapanya ini, kita yang nggak ada nilainya, kita yang nggak ada apa-apa yang diukurkan dengan orang lain. Yang hina ini Tuhan mau pakai, kan gitu ya. Kalau kita mau meresapi ini betapa luar biasanya kita. Bukankah ini menyemangati kita untuk terus masuk dalam pelayanan, kan gitu. Bukankah ini menjadi kunci bagi kita untuk semangat melayani Tuhan? Karena yang pilih kita bukan dunia ini, tapi Tuhan yang memilih kita. Tuhan pilih kita untuk apa? Tuhan pilih kita untuk menjadi hambanya, untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi muridnya, untuk menjadi sahabatnya. Berarti kalau Tuhan pilih kita jadi hamba, Yesus Tuhannya, kan gitu. Kalau kita dipilih menjadi pelayannya, berarti majikannya Yesus. Kalau kita dipilih menjadi murid, berarti Yesus gurunya. Berarti kalau kita dipilih menjadi sahabat, berarti sahabat yang termulia adalah Yesus sendiri. Nah, kalau kita menyadari ini, di antara sahabat, di antara para murid, di antara para pelayan, di antara para hamba, harusnya bebas dari konflik,
harusnya bebas dari pertikaian, harusnya bebas dari segala perkelahian dan bontok-bontokan. Karena apa? Kita semua sama. Bukan karena engkau yang mulai tempat yang besar, dia yang mulai besar dari yang kecil. Atau bukan karena engkau yang mulai tempat yang kecil dan engkau harganya, engkau kurang harga dari mereka yang lebih besar. Salah. Singkirkan semua pikiran yang salah itu. Karena engkau yang di atas, engkau yang di bawah, engkau di tengah. Tapi kalau sama-sama dengan Tuhan, nilainya sama. Itu yang perumpamaan tentang talenta kan gitu. Ada yang dapat 10, ada yang dapat 5, ada yang dapat 2. Tetapi dua orang ini mengerjakan dengan suatu kesetiaan dan tanggung jawab yang sama, penilaiannya sama. Yang 5 jadi 10 tidak lebih besar pujiannya, dan yang 2 jadi 4 tidak kecil penilaiannya. Tapi Alkitab mencatat, hai sahabat-sahabatku, hai hamba-hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam rumahku dan menikmatilah semua jamuan yang sudah tersedia. Gak ada perbedaan di sini kan? Tapi malah pujian yang sama didapatkan. Itu berarti kalau kita ini hamba, kalau kita ini pelayan, kalau kita ini murid, kalau kita ini sahabat, singkirkan semua status, singkirkan semua penilaian-penilaian yang miring, yang minor terhadap yang lain, terhadap sesama teman yang lain, terhadap sahabat yang lain, terhadap murid yang lain, terhadap hamba yang lain, terhadap pelayan yang lain, supaya kita bisa bergandengan tangan, masuk mengakhiri pertandingan dengan suatu kesamaan bahwa kita datang menghadap Tuhan untuk memuliakan Tuhan, karena kita sudah sama-sama di dunia ini melayani bergandengan tangan, melayani Tuhan di tempatnya masing-masing. Indah bukan? Indah. Dan Yesus ingin ini merevival di dalam kehidupan kita para murid, bahwa kita satu di dalam Kristus. Kaleidoskop kebangkitan ini mengajarkan kepada kita supaya kita harus mulai meneguhkan iman kita di tengah situasi dunia yang mulai sulit. Dan kita mulai menyadari diri kembali kita bahwa kita orang-orang yang sudah baru, bukan yang lama. Dan kita ini orang-orang pilihan dari Kristus sendiri, bukan pilihan dunia. Akhirnya kekasih Tuhan, mengakhiri khotbah ini, saya coba mau menyimpulkan bahwa kaleidoskop kebangkitan Kristus pertama membuat iman kita makin kokoh karena dipastikan iman kita benar kepadanya. Yang kedua, kaleidoskop kebangkitan Kristus membuat orang percaya harus menyadari bahwa hidupnya telah diubahkan menjadi hidup baru, bukan yang lama. Yang ketiga, kaleidoskop kebangkitan Kristus membuat semangat kepada pelayanan orang-orang pilihan karena memiliki kuasa. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati.